5 kapal perang disiagakan di Ambalat. TNI AL menyiapkan 5 KRI untuk menjaga langsung perairan Blok Ambalat yang kini masih menjadi sengketa antara Indonesia-Malaysia. Kapal-kapal perang yang dikerahkan ke wilayah Ambalat ini, yakni KRI Untung Suropati, KRI Tedong Naga, KRI Yosudarso, KRI Wiratno, dan KRI Soputan. Beberapa kapal perang ini diberangkatkan dari Komando Armada RI Kawasan Timur, Surabaya. Komando Gugus Tempur Armada Timur Laksmana Pertama HR Harahap mengatakan, sejak 2005, pemerintah Indonesia telah mendirikan mercusuar di Karang Unarang Blok Ambalat. Keberadaan mercusuar dan penjagaan itu sekaligus untuk menegaskan bahwa Blok Ambalat masuk wilayah NKRI. Menurut Harahap, saat ini ditempatkan di sekitar 15 personil dari pasukan marinir dan katak di sekitar mercusuar Karang Unarang Ambalat, Kalimantan Timur. TNI AL juga tengah menggelar operasi Balat Sakti dalam rangka pengamanan dan penjagaan perbatasan di perairan Nunukan dengan Malaysia. Selain itu juga dipersiapkan 2 kapal Sukhoi yang diterbangkan dari Lanut Hasanuddin Makassar. Sebanyak 2 kapal Sukhoi itu hanya memantau lokasi Ambalat. Begitulah ujar seorang perwira yang tidak ingin disebutkan namanya. Sementara itu kapal terbaru milik TNI Angkatan Laut KRI Igusti Ngurah Rai 332 disiagakan di Blok Ambalat, Kalimantan Utara dalam rangka operasi gabungan pengamanan perbatasan laut. KRI Igusti Ngurah Rai 332 merupakan kapal kombatan dengan jenis perusak kawal rudal yang memiliki kemampuan peperangan elektronik melalui sistem Electronic Countermeasure dan Electronic Support Measure yang diintegrasi dalam Combat Management System. Begitulah ujar Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada II Laksmana Pertama TNI Rahmat Eko Raharjo. Operasi gabungan ini dipimpin langsung Laksmana Pertama TNI Rahmat Eko Raharjo. KRI yang memiliki panjang 105,11 meter dan berat 2.300 ton ini didukung dengan keberadaan helikopter jenis Panther Amerika 565 MBE dengan nomor lambung HS4211 dengan kecepatan terbang mencapai 170 knot serta kemampuan mendeteksi kapal selam. Membuat helikopter ringan ini cukup diandalkan sebagai mata, telinga, dan dukungan senjata bagi KRI NGR. Opsgab kami juga didukung dengan gelar pasukan Satgas Marinir Ambalat di sepanjang perbatasan Pulau Sebatik. Selain itu ada pangkalan TNI AL Nunukan yang juga Lantamal Tarakan yang mendukung kebutuhan logistik untuk satuan operasi. Begitulah imbuhnya. Dijelaskan gabungan pengamanan perbatasan Ambalat merupakan sebuah operasi rutin yang intens dilakukan TNI AL. Selain untuk menjaga wilayah perbatasan laut RI, operasi ini dimaksudkan juga sebagai unjuk kekuatan pasukan tempur laut yang dimiliki Indonesia. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, ada 1 titik tambang di Ambalat yang menyimpan cadangan potensial 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas. Itu baru sebagian kecil, sebab Ambalat memiliki titik tambang tak kurang dari 9. Kandungan minyak dan gas di sana disebut dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun, suatu keuntungan besar bagi negara manapun yang menguasai Ambalat. Sejak 1979, Malaysia sudah mengincar Ambalat. Ketika negeri itu memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di perairan Ambalat sebagai titik pengukuran zona ekonomi eksklusif mereka. Dalam peta itu, Ambalat pun diklaim milik Malaysia, memancing protes dari Indonesia. Indonesia tegas menyatakan Ambalat sebagai bagian dari wilayahnya. Sebab dari segi historis, Ambalat merupakan wilayah Kesultanan Bulungan di Kalimantan Timur yang jelas masuk Indonesia. Terlebih berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi RI dan tercantum pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 1984. Ambalat diakui dunia sebagai milik Indonesia. Meski demikian, kapal perang dan pesawat tempur Malaysia tetap sering warawiri di Ambalat. Pada 2005, bahkan sempat terjadi ketegangan serius di Ambalat. Saat itu Angkatan Laut RI dan Malaysia sama-sama dalam kondisi siap tempur. Pada 21 Februari 2005, misalnya, 17 warga Indonesia ditangkap kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka, di Karang Unarang yang dianggap masih bagian dari Ambalat.